Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Baik, Bu. Alhamdulillah. Setelah 2 minggu liburan, semoga anak-anak kembali semangat ya untuk belajar lagi dan bertemu lagi bersama Ibu di mata pelajaran Dasar Desain Grafis. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, di sini Ibu yang akan memimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, sebelum mulai pembelajaran juga, Ibu akan absen terlebih dahulu. Tapi sepertinya Ibu lihat di sini sudah pada hadir semua ya. Alhamdulillah pada tepat waktu hadirnya walaupun ini hari pertama setelah liburan, tapi kelihatannya anak-anak pada semangat semua nih. Oke, Ibu ingatkan lagi untuk anak-anak on cam saat pembelajaran berlangsung ya, dan boleh on mic apabila ingin bertanya. Oke, boleh dibantu share screen-nya? Oke, terima kasih ya Ronald. Nah, di sini pada pertemuan sebelumnya kita telah berkenalan dengan Adobe Illustrator. Kita juga sudah mempraktikkan tools-tools basic yang ada di Adobe Illustrator. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan praktik menggunakan Adobe Illustrator. Nah, target pencapaian pembelajaran pada kali ini, Ibu ingin kalian dapat menggunakan tools-tools basicnya lagi yang belum dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, boleh di next lagi. Nah, jadi karena kita udah kenalan sama AI pada pertemuan kemarin, Ibu akan menjelaskan lagi. Jadi AI itu merupakan salah satu program pengolah grafis berbasis vektor sama dengan seperti CorelDRAW, Affinity Design, dan pengolah vektor lainnya. Oke, boleh di next lagi. Nah, di sini juga ada beberapa kegunaan AI yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya nih. Jadi kita review dulu. Nah, di sini Ibu menyebutkan ada 5 contoh kegunaan dari AI, yaitu yang pertama ada membuat logo, membuat desain ilustrasi, membuat desain poster, membuat banner, dan membuat vektor art. Nah, selain kelima produk desain tersebut, masih banyak produk desain lain yang dapat kita buat gitu menggunakan Adobe Illustrator. Nah, boleh di next lagi. Nah, jadi di sini yang pertama, ketika kita ingin membuat sebuah desain, kita itu harus mengetahui ukuran dari desain yang akan kita buat. Contohnya di sini Ibu punya 2 contoh produk desain vektor. Yang pertama ada poster. Nah, di sini poster ini dapat biasanya itu berukuran A4 atau A3. Nah, selanjutnya ada contoh banner dengan ukuran 1 meter x 3 meter. Nah, kenapa kita harus mengetahui ukuran dari produk yang akan kita desain? Ya, tentunya untuk hasil cetaknya itu kan harus ada ukurannya. Selain itu, kita akan menyeting ukuran artboard yang akan kita gunakan di Adobe Illustrator. Boleh di next lagi. Nah, di sini Ibu cantumkan bagaimana cara menyeting ukuran kertas dan orientasi kertas pada Adobe Illustrator. Nah, untuk cara yang pertama ini, kita dapat memilih ukuran dari artboard pada saat akan membuat dokumen. Nah, di sini terdapat beberapa ukuran, contohnya ada letter, A4, dan ukuran lainnya. Nah, kalau misalkan kita udah membuat dokumen AI-nya, tapi kita ingin mengganti ukuran dari artboard-nya, bisa pakai cara kedua. Nah, cara kedua yang sebelah kanan ini, kita akan menyetingnya pada tab properties di sebelah kanan. Nah, pada tab properties itu ada setting artboard. Nah, untuk kotak yang warna merah itu untuk mengganti ukuran dari artboard-nya. Dan lingkaran yang warna kuning itu icon untuk mengganti orientasi dari artboard-nya itu sendiri. Boleh di next lagi. Nah, selanjutnya, dalam desain kita juga butuh untuk men-setting layouting kan. Kita butuh layouting desain yang akan kita buat. Nah, salah satu tools yang membantu kita untuk layout adalah ruler. Nah, ruler ini sebenarnya adalah alat bantu untuk mengukur jarak antara objek dan layouting. Nah, bagaimana cara kita memunculkan ruler di AI? Nah, caranya itu yaitu kita membukanya pada menu bar pada tab view yang ada di bagian atas layar AI.
Nah, pada tab view ini kita klik dan akan muncul tab ruler. Tinggal diklik show ruler. Nah, anak-anak, apabila kalian mau sambil mencoba yang sedang Ibu jelaskan, boleh sambil dibuka AI-nya. Nah, namun apabila dirasa misalnya laptopnya nge-lag, Bu, kalau buka AI sambil Zoom, nggak apa-apa. Kalau gitu boleh dicoba nanti aja, karena PPT-nya bakal Ibu share di Classroom ya. Oke, boleh dilanjut lagi. Nah, di sini ada cara memberi warna dan outline pada objek. Nah, untuk memberi warna dan outline pada objek ini terdapat pada tab Appearance di bagian kanan layar, di bagian kanan AI. Di situ pada lingkaran warna merah terdapat Fill Object. Cara menggunakannya, kita mengklik dulu objek yang telah kita buat, lalu diberi fill warnanya. Selanjutnya, untuk memberi outline, kita klik objeknya, lalu pilih di bagian lingkaran yang warna kuning. Di situ ada stroke. Stroke-nya di situ contohnya 3 point. Jadi semakin besar angka poinnya, itu stroke yang kita buat akan semakin tebal. Begitu juga dengan opacity dari objeknya itu sendiri. Begitu. Atifa, kenapa ketawa-ketawa? Ada yang lucu, Atifa? Iya maaf Bu, ini aku lagi nyobain terus hasilnya aneh gitu. Aneh gimana nih? Enggak Bu, nggak apa-apa Bu, maaf ya Bu. Ya, Atifa malu-malu. Boleh nanti Atifa dicoba dipraktekin aja ya, ditampilin di bagian akhir, nanti Ibu akan memberikan tugas. Boleh nih Atifa tunjukin gimana sih yang tadi Atifa praktekin gitu. Boleh di next lagi ya, kita lanjut aja. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan cara menduplikat objek. Untuk cara menduplikat objek di AI ini terdapat 4 cara. Yang pertama yaitu kita menekan tombol Ctrl+C dan Ctrl+V. Nah, di sini ini tuh cara untuk mengcopy paste objek secara manual yang biasa gitu ya, Ctrl+C dan Ctrl+C dan Ctrl+V. Nah, selanjutnya ada Ctrl+C dan Ctrl+F. Bedanya dengan yang sebelumnya, ketika kita mengcopy objek dengan Ctrl+F ini, dengan Ctrl+F ini, dia itu akan muncul di atas layer objek pertama. Yang selanjutnya yang ketiga ada Ctrl+C plus Ctrl+B. Bedanya dengan yang F, jadi B ini objek yang kita paste itu akan berada di belakang objek yang pertama. Jadi urutannya itu sama layernya, terus di depan sama di belakang. Jadi front itu F itu front, dan B itu untuk back. Selanjutnya, untuk mengcopy paste beberapa objek sekaligus, kita dapat menggunakan tombol Alt. Jadi objek yang di copy akan langsung ke paste banyak gitu. Jadi menduplikat secara langsung banyak. Oke, boleh di next. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan tugas individu. Jadi di sini setiap siswa membuat 10 objek simetris yang sama bagian kiri kanan, atas, bawahnya. Nah, objek ini harus jelas ya bentuknya. Contohnya itu kita membuat baju, bunga, atau objek-objek lain yang memiliki unsur simetri. Nanti anak-anak akan menampilkan tugas ini di depan teman-temannya. Oke, Ajeng, kenapa Ajeng? Iya Bu, nggak apa-apa Bu, maaf Bu, ini Atifa nggak jelas Bu nyobain tools jadi ngakak. Apaan sih Jeng punya di aku? Udah nggak usah ribut ya Ajeng sama Atifa. Kalau kalian udah coba, boleh nih nanti tampilin duluan ya di depan teman-temannya. Kok gitu sih Bu? Iya kan kalian udah mencoba nih, katanya tadi udah nyobain toolsnya nih Atifa sama Ajeng. Boleh ya nanti ditunjukin ke teman-temannya gimana hasil yang tadi kalian cobain di AI. Oke, mungkin sekian pertemuan kali ini. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan di grup WhatsApp atau japri ke Ibu ya. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.